Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Widya Channel. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Oke. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang dua pokok bahasan, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang pengertian bilangan berpangkat. Jadi nanti kita akan mengulas apa itu bilangan berpangkat ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat ini nanti ada 5 yang digunakan pada operasi bilangan berpangkat. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada bahasan yang pertama. Tapi sebelumnya ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang terus dan kita bisa belajar bersama. Oke, kita mulai ya dari pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa? Berpangkatan itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ini bisa dituliskan dalam bentuk umum bahwa kalau ada A pangkat N itu artinya A kali A kali A dan A ini dikalikan sebanyak N. Nah, A ini dikalikan sebanyak N, diulang-ulang sebanyak N. Kalau ada A pangkat N bentuk seperti ini ya, ini A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis, kemudian N itu yang disebut dengan pangkat atau eksponen. Agar lebih jelas, saya punya beberapa contoh untuk memudahkan kalian memahami pengertian bilangan berpangkat ini. Contoh yang pertama, nih ya, kalau saya mempunyai perkalian berulang 7 kali 7 dikali 7 kali 7, maka bentuk perpangkatannya yaitu 7 pangkat 4. Dari mana 4-nya? Dari sini, ini diulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi 7 pangkat 4. Seperti tadi bahwa 7-nya ini disebut bilangan pokok dan 4-nya disebut eksponen. Ada lagi. Nah, ini. Sekarang merubah dari bentuk pangkat kita ubah menjadi bentuk perkalian berulang. Jika ada 2 pangkat 3, maka ini artinya 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Perkalian berulangnya sebanyak 3 kali. Yaitu ini ada 1, 2, dan 3. Mudah kan memahami pengertian ini? Yang kita pelajari tidak hanya pada bilangan bulat positif, tapi juga ada yang bulat negatif. Perhatikan ini. Nah, ini saya mempunyai negatif 2 pangkat 3. Perhatikan ya. Negatif 2-nya ini loh ya, di dalam kurung ya, negatif 2 pangkat 3, berarti artinya kita kalikan berulang, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Oke, berapakah hasilnya? Negatif 2 dikali negatif 2 itu sama dengan 4. 4 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 8. Benar nggak sih? Nah, benar ternyata, negatif 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 8. Coba, sekarang kalau ini, negatif 2 pangkat 4. Ini negatif 2-nya masih di dalam kurung ya. Sehingga kita kalikan berulang, yaitu negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sebanyak 4 ini ya, diulang sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. 4 kali negatif 2 itu negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya positif 16. Nah, betul 16. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan. Apabila ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil seperti ini ya, negatif 2 pangkat 3, 3 ini kan ganjil, maka hasilnya merupakan bilangan negatif. Tapi apabila ada bilangan negatif
dipangkatkan bilangan genap, seperti contoh yang keempat ini. Nah, ini kan 4 itu bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ya. Sekarang hati-hati kalau kita bekerja dengan bilangan negatif ini. Coba di contoh yang berikutnya. Nah, ini negatif 2 pangkat 4. Sama dengan contoh yang sebelumnya. Mirip dengan contoh yang sebelumnya, bukannya sama. Di sini, negatif 2 ini tidak diberi kurung. Artinya apa? Yang dipangkatkan 4 itu hanya ini. 2-nya saja ini. Negatifnya tidak ikut dikalikan berulang. Sehingga biar lebih teliti, kita waktu mengalikan ya ini negatif 2. Negatif, kemudian kita beri kurung lah yang ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi, kalau ada soal seperti ini, walaupun dia dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya akan tetap negatif. Oh, maaf. Ini bukan negatif 8 ya. Ini salah, saya salah hitung. Harusnya yaitu negatif 16. Nah, oke. Kemudian, ada contoh lagi enggak sih? Oh, ada. Ini kita belajar hitung campuran. Nah, bagaimana menghitung campuran ini? 8 ditambah 2 kali negatif 3 pangkat 2. Maka, yang pangkat ini kita kerjakan dulu. Negatif 3 pangkat 2 yaitu sama dengan 9. Kemudian, ada penjumlahan, ada perkalian. Sehingga, kita kalikan dulu, perkalian ini 2 dikalikan 9. Sehingga hasilnya ini, 8 ditambah 18. Hasilnya sama dengan 26. Jadi apabila ada hitung campuran, selesaikan dulu yang berpangkat. Kemudian kalau ada perkalian, kita kalikan dulu, dan kemudian dijumlahkan. Sekarang contoh yang selanjutnya. Oh, bentuk baru lagi. Tentukan nilai X. Dari apa? Dari bentuk ini. 5 pangkat X sama dengan 125. Berapakah X-nya? Kita lihat. Ruas kiri, ini bentuk berpangkat. Ruas kanan, bukan bilangan berpangkat. Untuk menentukan X-nya, maka kita rubah. 125 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 5. Ya. Kita samakan dengan yang ruas kiri. Jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Nah, ini ternyata 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu yang sama dengan 125. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah ketemu ya bilangan berpangkatnya. Ini kan sama-sama berbilangan pokoknya 5. Maka bisa disimpulkan bahwa X-nya itu sama dengan 3. Nah, mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita akan belajar 5 sifat ya. Ini digunakan pada operasi nanti, pada bilangan berpangkat. Yang pertama, apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Perhatikan, bilangan pokoknya ini sama. Nah, ini kan sama A-nya ya. Baru bisa menggunakan sifat ini. Seperti contoh ini. Kalau ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, maka hasilnya, bilangan pokoknya kan sama 3. Ini juga 3. Maka hasilnya juga berbilangan pokok 3. Kita tinggal jumlahkan pangkatnya, yaitu 2 ditambah 3. Sehingga 3 pangkat 5. Bagaimana jika ada soal perkalian bilangan berpangkat tapi bilangan pokoknya tidak sama? Contohnya misalnya saya punya 2 pangkat 3, ini ya, dikali misalnya 3 pangkat 2. Nah, ini kan tidak sama bilangan pokoknya, yang ini 2, yang ini 3. Bisakah menggunakan sifat 1? Tidak bisa jawabannya. Kalau menemukan soal seperti ini, maka harus kita kerjakan perpangkatannya dulu. 2 pangkat 3 yaitu sama dengan 8 kali 3 pangkat 2 sama dengan 9.
sehingga hasilnya ini sama dengan 72. Ini ya, kalau ketemu soal dan dengan bilangan pokok tidak sama, maka dicari dulu perpangkatannya, kemudian dikalikan. Sekarang sifat yang kedua, ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, sehingga hasilnya merupakan bilangan pokoknya berpangkat hasil perkalian dari pangkat tadi. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya yaitu A pangkat M kali N. Contohnya ini, negatif 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, sehingga hasilnya yaitu negatif 2 pangkat 6. Dari mana 6? Dari ini, 2 kali 3. Oke? Sekarang pada ini, perkalian. Perpangkatan pada perkalian ini ya. Kalau ada A kali B pangkat N, maka yang di dalam perkalian ini semuanya itu harus berpangkat N kalau diuraikan. Jadi A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ini contohnya, 3Y pangkat 2. 3Y itu kan 3 kali Y. Sehingga hasilnya yaitu 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini hasilnya sama dengan 9. Di hasil 3Y pangkat 2 itu sama dengan 9Y pangkat 2. Oke, contoh sifat yang keempat, pada pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini dilihat, bilangan pokoknya sama, yaitu A. Kalau pembagian, maka pangkatnya ini yang dikurangi, ya, dengan bilangan pokok yang sama juga. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya yaitu A pangkat M dikurangi N. Contohnya ini, negatif 3 pangkat 4 dibagi negatif 3 pangkat 3, maka hasilnya yaitu negatif 3 pangkat 4 dikurangi 3, itu negatif 3 pangkat 1. Negatif 3 pangkat 1 ini ya hasilnya sama dengan negatif 3. Nah, ini ya. Sekarang sifat kelima, perpangkatan pada pecahan. Kalau ada A per B pangkat N, itu artinya pembilang dan penyebut ini harus diuraikan mempunyai berpangkat N, maksudnya ya. Jadi A per B pangkat N itu diuraikan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Jadi kalau ada 2 per 5 pangkat 3, itu hasil penguraiannya yaitu 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Bagaimana penggunaan sifat ini? Kita pelajari contoh ini. Saya punya 2 contoh nanti. Ini ya, sederhanakan. Nah, di sini ada negatif 5 pangkat 6 per negatif 5 pangkat 2 kali negatif 5 pangkat 2. Kita lihat bilangan pokoknya ini, untung semuanya sama. Ini keuntungan buat kita karena bilangan pokoknya sama. Karena penyebut ini bentuk perkalian, maka saya sederhanakan dulu. Negatif 5 pangkat 2 dikali negatif 5 pangkat 2, bilangan pokoknya kan sama. Maka hasilnya negatif 5 pangkat 4. 4 ini dari 2 ditambah 2. Nah, sekarang kita ketemu bentuk pembagian. Negatif 5 pangkat 6 dibagi negatif 5 pangkat 4. Tadi kalau bentuk pembagian maka pangkatnya dikurangi, sehingga hasilnya yaitu negatif 5 pangkat 2. 2-nya ini dari 6 dikurangi 4. Dan bilangan pokoknya tetap. Kalau yang tadi dioperasikan bilangan pokoknya negatif 5, maka hasilnya juga bilangan pokoknya negatif 5. Contoh selanjutnya, nah ini saya punya A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 3 per 4BC, nah, dipangkatkan 2. Ini pecahan, perpangkatan pada pecahan. Maka yang ada di dalam kurung ini saya sederhanakan dulu, karena ada bilangan pokok yang sama. Di sini ada B pangkat 3, di penyebutnya ada B. Ini kan bilangan pokok sama. Nah, B pangkat 3 dibagi B. Kalau tidak ada pangkatnya itu artinya dia berpangkat 1. Pada pembagian bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya dikurangi. Sehingga
menjadi B pangkat 2. Di sini C ini juga sama bilangan pokoknya. Pembilang ini ada C pangkat 3, penyebut ada C. Jadi bisa disederhanakan dengan mengurangi pangkatnya. Kalau nggak ada pangkatnya artinya pangkat 1. Jadi C pangkat 3 per C pangkat 1 itu sama dengan C pangkat 2. Sehingga yang di dalam kurung bisa disederhanakan jadi A pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2 per 4. Kemudian dipangkatkan 2. Berapakah bentuk sederhananya? Nah, ini bisa diuraikan. Karena dia bilangan berpangkat dan dipangkatkan lagi di sini ya, di luarnya kurung, maka yang ada di dalam kurung ini semuanya harus berpangkat 2. Artinya kita kalikan. A-nya menjadi A pangkat 4, B-nya menjadi B pangkat 4, C-nya juga C pangkat 4. Dari mana pangkat 4 ini ya? Ini dari 2 dikalikan 2. B pangkat 2 dipangkatkan 2 ya, jadi pangkatnya dikalikan. Begitu juga dengan C, pangkatnya dikalikan. Nah, penyebutnya ini, karena dia juga ada di dalam kurung, maka 4 ini juga harus berpangkat 2. Ini masih bisa disederhanakan. Nah, jadi ini, karena ini A, B, C berpangkat sama, yaitu pangkat 4, maka bisa disederhanakan A, B, C pangkat 4, A, B, C-nya dikurungi ya, per 16. Oke, sampai di sini bahasan kita tentang bilangan berpangkat, yaitu pengertian bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, kita akan membahas materi-materi matematika yang lainnya. Oke, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.